alhamdulillah ya, dalam 1 tahun kepemimpinan kami, walaupun belum maksimal, tapi banyak faktor, banyak koridor-koridor yang alhamdulillah bisa kita tempuh. Salah satunya penurunan angka kemiskinan, IPM, dan lain-lain. Ini berkat kerjasama seluruh elemen, seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Subang. Ini bukan karena kami, tapi ini karena kita semua. Dan mudah-mudahan di 2026 ini semua target-target yang tadi belum tercapai bisa tercapai, dan yang sudah tercapai bisa lebih maksimal lagi, sehingga Kabupaten Subang di bawah kepemimpinan saya dan Pak Wabub bisa betul-betul ngabret seperti apa yang selalu kita sampaikan. Pak Bub, soal pembangunan RSUD Pantura, Pak Bub menargetkan 2028 selesai, pembangunan dimulai 2027. Ya. Sekarang tanggapan, sudah ada tanggapan belum? Sekarang kita sedang menghitung, DED-nya sedang kita buat, karena ada beberapa perubahan. DED yang dulu sebenarnya sudah ada, cuman beda lokasi sehingga kita perlu mengadakan DED yang lain. Saya targetkan itu mudah-mudahan semuanya bisa lebih cepat, dan skemanya kita cari skema yang terbaik. Entah itu lewat APBD, entah itu lewat KSO, entah itu lewat pemerintah pusat. Yang penting saya ingin rumah sakit di Pantura sebagai salah satu janji politik saya dan Pak Wabub ketika mencalonkan bupati itu bisa terrealisasi dalam waktu secepat mungkin. Pak Bub, soal tata letak kota Subang, gimana kelanjutannya terus sama pembangunan mall? Tata letak kota Subang saya sedang lagi mengkaji dan menggodok penataan dengan Pak Gubernur juga, khususnya Subang Kota, karena saya sedang meminta bantuan dari provinsi agar bisa menata Subang Kota, karena kalau hitung-hitungan saya kalau pakai APBD sendiri hampir butuh 50 miliar untuk membangun penataan Subang Kota, sehingga saya mohon bantuan kemarin kepada Pak Gubernur setidaknya bisa setengah-setengah antara Pemda dan Pemprov untuk penataan Subang Kota. Lalu untuk pembangunan mal sendiri, hari ini kami sedang menggodok khususnya dengan Subang Sejahtera SS, karena pada prinsipnya mal itu kan tanahnya sudah kita berikan ke SS, sudah kita berikan penyetaraan modal ke SS, sehingga hari ini kita sedang mempush SS bagaimana pembangunan mal ini. Saya ingin tetap terjadi, tapi dengan ada saya sekitar 5 syarat dari saya kepada SS, untuk SS menyampaikan juga ke pengembang. Syarat pertama, saya ingin sebelum mallnya dibangun, sebelum ada pembangunan konstruksi dan lain-lain, itu harus disediakan dulu tempat relokasi untuk seluruh pedagang yang ada di Pasar Pujasera. Saya punya 3 skema. 1, untuk pedagang basah atau pedagang yang ada di belakang yang jualan sayur mayur dan lain-lain, saya minta direlokasi ke pasar terminal dengan si pihak pengembang untuk merenovasi pasar terminal. Kedua, untuk para pedagang bersih seperti elektronik, baju-bajuan yang ada di pertokoan, saya minta ke pengembang agar pengembang bisa membuat tempat seperti Pujasera lagi. Salah satu opsinya ada di Pasar Panjang, Pasar Impres. Di situ ada tanah milik Pemda yang bisa dimanfaatkan. Silakan pengembang bangun di situ untuk merelokasi pedagang yang berjualan yang ada di sepanjang koridor Pujasera. Ketiga, untuk pedagang makanan, saya minta pengembang untuk membuat pusat sentral kuliner. Agar apa? Agar seluruh pusat dagangan makanan itu bisa disentralkan, tidak terceceran, ada di depan alun-alun, ada di depan SMP 1, ada di depan Pujasera. Saya ingin si pengembang membuatkan satu tempat untuk bisa dibangunkan menjadi pusat kuliner Kabupaten Subang. Yang kedua, syarat saya yaitu bagaimana si pengembang ini harus memiliki modal yang pasti. Saya nggak mau ada orang datang ingin membangun mall, menjaminkan aset Pemda atau aset SS sebagai bahan modalnya. Itu jadi persyaratan penting bagi saya. Saya tidak mau membangun mallnya menggunakan dana kredit dari bank dengan menggadaikan aset kita, karena itu penting. Saya nggak mau sampai aset kita dijadikan bahan agunan oleh pihak tertentu untuk pembangunan mall.
Lalu yang selanjutnya juga saya meminta kepada pihak mall yang ingin membangun mall di Kabupaten Subang untuk memikirkan tenaga kerjanya, itu harus dari Kabupaten Subang dan segala prinsipnya. Pada prinsipnya yang paling penting ketika ada pengembang ingin membangun mall, saya ingin pedagang di Pujasera mulai dari pedagang basah, pedagang kering sampai pedagang makanan harus punya tempat relokasi dulu dan mereka yang harus memfasilitasinya. Yang hadir langsung jajaran Forkopimda Kabupaten Subang atau yang mewakili. Alhamdulillah juga sudah hadir para asda dan staf ahli Kabupaten Subang, para kepala perangkat daerah Kabupaten Subang, kepala Kementerian Agama Kabupaten Subang, tim PP2D Kabupaten Subang, pimpinan BUMD Kabupaten Subang, ketua Basnas, ketua MUI, para camat, ya ini camat Kasumalang, kemudian camat Jalan Cagak, Ciater, Sagalaheran, Cijambe, Tanjung Siang, kemudian para kepala desa sekecamatan Kasumalang, ya. Inilah rampak beduk persembahan dari Sanggar Wening Arum Kasumalang. Selamat menyaksikan. Dan selain penyerahan santunan juga diserahkan mushaf Al-Quran dari Kementerian Agama Kabupaten Subang yang diterima langsung oleh Pak Bupati, yang nanti akan diserahkan oleh Pak Bupati kepada marbot masjid dalam kegiatan Safari Ramadan di Kecamatan Kasumalang. Ada juga vacuum cleaner dan juga karpet dari para sponsor yang diserahkan untuk DKM masjid yang ada di Kecamatan Kasumalang. Mudah-mudahan tentunya apa yang diberikan ini bisa membantu tentunya sedikit memberikan kebahagiaan di bulan yang penuh berkah ini untuk para marbot masjid yang ada di Kecamatan Kasumalang. Amal ibadah yang akan terus mengalir, tentunya marbot masjid yang senantiasa menjaga masjid baik dari kebersihannya, baik mungkin dari segi-segi kekompakan umatnya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan tentunya amal ibadah para marbot ini senantiasa mendapatkan pahala yang terus mengalir dari Allah Subhanahu wa taala. Total santunan yang diserahkan semuanya adalah 50 santunan, kemudian diserahkan secara simbolis 15 santunan kepada 9 marbot masjid dan 6 anak yatim piatu. Selanjutnya izin berkenan berfoto bersama. Izin Subang ngabretnya boleh 1, 2, 3. Terima kasih untuk Bapak
Dan adik-adik kami persilakan kembali ke tempat, kita berikan tepuk tangan sebagai mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu semangat nu lebih hungkul. Ya ibu-ibu jeung bapak-bapak malah caricing. Puasa ya teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu. Ai menta jalan kararep, ai jawab salam hararese. Sampurasun. Rakyat Subang, Jawa Barat. Alhamdulillah hari ini dengan cuaca yang cukup sejuk, kita sama-sama bisa mengikuti puasa Ramadan untuk hari kesekian. Mudah-mudahan pertama-tama saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh masyarakat Kecamatan Kasomalang. Semoga di bulan suci ini kita semua bisa memperbaiki diri masing-masing. Semoga di bulan suci ini kita bisa menjadi fitri yang lebih baik lagi. Kita menyadari bahwa penguatan iman dan akhlak generasi muda sangatlah penting. Dalam beberapa waktu terakhir kita masih mendengar adanya persoalan keamanan dan ketertiban, termasuk tawuran. Ini saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kecamatan Kasomalang. Dan Ramadan harus menjadi titik balik dalam pembinaan karakter, baik keluarga, tokoh agama, sekolah, pemerintah. Harus bersinergi membentuk generasi yang santun, berakhlak mulia dan menjauhi kekerasan. Bapak Ibu, Kecamatan Kasomalang merupakan salah satu kecamatan yang menjadi basis saya ketika pilkada kemarin. Jadi alhamdulillah satu persatu, ini saya nggak tahu nih, Pak Haji Amin jalan ke Somalang bisa berat nu kamari dibangun seberapa kilo jalan sudah berapa kilo yang dibangun di Kasomalang? 5 kilo. Hah? Jadi di tahun pertama saya menjabat Bapak Ibu, Kasomalang hampir 5 km jalan sudah selesai saya bangun. Insya Allah di tahun ini semua harus selesai. Jalan-jalan harus sudah mulai lecir. Jangan lagi ada jalan khususnya di Kasomalang, di daerah selatan ini yang masih rusak. Jadi Safari Ramadan tahun ini bertepatan juga dengan 1 tahun kepemimpinan saya dan Pak Wabub. Alhamdulillah beberapa janji politik kami sedikit banyak sudah kami realisasikan Bapak Ibu. Untuk siswa SD dan SMP seragam untuk kelas 1 sudah kami bagikan. Hampir 92 km jalan di Kabupaten Subang kami bereskan. Insya Allah di tahun ini. Dan saya punya cita-cita. Ini saya punya cita-cita. Saya itu punya cita-cita 2 Pak. 1, saya pengen punya rumah sakit di Pantura. 1 lagi saya juga pengen punya rumah sakit di selatan. Nah ini mudah-mudahan bisa diwujudkan. Tidak usah muluk-muluk Pak. Rencananya Pak, rencananya saya inginnya Puskesmas Jalan Cegak itu saya lebarkan, belakangnya masih ada lahan PTPN, itu dijadikan rumah sakit. Sehingga masyarakat yang ada di selatan, Tanjung Siang, Kasomalang, Cisalak, Sagala Herang, Serang Panjang, kalau sakit nggak usah jauh-jauh lagi Pak. Ini menjadi sebuah ikhtiar, mudah-mudahan bisa saya dan Pak Wabub wujudkan di di kepemimpinan kami selama 1 periode ini. Mudah-mudahan hal itu bisa terwujud. Dan Bapak Ibu, saya juga mohon doa dan dukungannya kepada seluruh masyarakat di Kecamatan Kasomalang. Mudah-mudahan doakan saya dan Pak Wabub bisa terus menjadi pemimpin yang amanah dan istiqomah, diselamatkan di dunia dan di akhirat. Dan mudah-mudahan apa yang kami cita-citakan, apa yang kami lakukan, semuanya betul-betul terasa oleh seluruh masyarakat Kabupaten Subang. Di tahun ini, tahun depan masih banyak target yang perlu kami tuntaskan. Mudah-mudahan target-target itu bisa secepatnya kita realisasikan.
sehingga 2027 jalan harus sudah lecir, lalu rumah sakit harus sudah berdiri, puskesmas harus bisa rawat inap, semuanya harus sudah mulai bisa ditempuh dalam waktu dekat. Saya tidak panjang lebar Bapak Ibu, sudah mau maghrib. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bisa memberikan keberkahan bagi kita semua. Terakhir dari saya, pantun. Lain cakep, ngabret, enak mengganti. Nana Subang manis terasa, singkong Cijambe jadi rejeki. Safari Ramadan perkuat iman dan takwa, menuntun umat memperbaiki diri. Singkong Cijambe diolah jadi pangan, Nana Subang dibawa pulang. Safari Ramadan pererat persaudaraan, wujudkan Subang yang semakin gemilang. Terima kasih Bapak Ibu, itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.